nama saya Salsabila dari Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, yaitu Work Breakdown Structure. Langsung saja kita ke materinya. Work Breakdown. Definisi dari Work Breakdown Structure, menurut Gregory T., WBS menggambarkan uraian logikal dari sebuah pekerjaan yang akan dilaksanakan dan fokus pada bagaimana produk, layanan, atau hasil dibagi ke bagian yang lebih kecil. Secara sederhana, WBS bisa dijelaskan dengan semua tas pada proyek yang dibagi lagi ke dalam struktur hierarki. Work Breakdown Structure itu sebenarnya adalah tool atau alat yang berguna untuk mengembangkan project plan dan menghubungkan project scope ke jadwal dan anggaran. Di dalam WBS ini terdapat Work Package. Work Package adalah penguraian atau pembagian proyek ke komponen yang lebih kecil dan pekerjaan unit yang lebih mudah diatur. Work Package memberikan dasar logikal untuk menetapkan aktivitas proyek dan menugaskan resource untuk aktivitas tersebut, sehingga semua pekerjaan proyek dapat teridentifikasi. Work Package memungkinkan untuk mengembangkan project plan, schedule, dan budget, dan kemudian monitor kemajuan proyek. Di sini ada contoh Work Package dari alur implementasi aplikasi Magang Hub. Fase pertama ada project requirement yang dibagi jadi beberapa task. Yang pertama menentukan topik dan judul, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga analisa kebutuhan sistem. Fase kedua ada desain dan build system. Task pertamanya membuat desain UI, selanjutnya menentukan framework dan bahasa pemrograman, selanjutnya membuat program, dan yang terakhir ada testing dan debugging. Fase terakhir ada implementation atau implementasi. Yang pertama tasknya ada melakukan usability testing dengan user, yang kedua ada penyempurnaan aplikasi. Ada nextnya deliverable and milestones. Deliverable itu berwujud dan dapat diverifikasi, termasuk report, presentation, plan, prototypes, dan final system aplikasi. Yang kedua ada milestone. Milestone itu adalah kejadian penting atau pencapaian yang memberi bukti jika deliverable sudah tercapai atau sebuah fase sudah selesai. Keuntungan dari milestone itu yang pertama ada tim proyek fokus, dan yang kedua ada mengurangi risiko proyek. Nextnya ada aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen deliverable test result. Yang pertama, bahas test plan dengan klien, sehingga stakeholder sudah jelas seperti apa yang akan dites, bagaimana tes akan dilakukan, dan kapan tes akan dilakukan. Yang kedua ada melaksanakan test plan sesuai dengan test plan. Yang ketiga ada setelah test result diperoleh, lakukan analisa. Yang keempat membuat ringkasan dan dibuat laporan untuk dipresentasikan ke klien. Yang kelima ada jika semua berjalan lancar, klien akan menyetujui atau menandatangani tes result tersebut. Kemudian bisa dilanjutkan ke fase implementasi. Jika tidak, harus melakukan revisi. Selanjutnya ada penyusunan WBS. Yang pertama, WBS harus deliverable oriented. Fokus proyek adalah menghasilkan sesuatu, tidak hanya menyelesaikan sejumlah aktivitas. Yang kedua, WBS harus berdasarkan MOV proyek. WBS hanya berisi aktivitas dalam mencapai deliverable sesuai dengan ruang lingkup proyek tersebut. Selanjutnya ada detail WBS harus mendukung planning dan control. WBS merupakan penghubung antara ruang lingkup proyek dan rencana proyek, yaitu schedule dan budgeting. Untuk itu, detail tidak hanya mendukung pengembangan rencana project plan, tetapi harus memonitor dan membandingkan aktual yang sudah berjalan dengan rencana schedule dan budget di awal. Yang keempat ada pengembangan WBS harus melibatkan orang terkait. Seseorang yang memiliki pengalaman dan mahir di bidang tertentu akan lebih mengetahui aktivitas yang perlu dilakukan dalam menghasilkan deliverable. Berbagai work package dapat digambarkan di WBS, dictionary berisi kode atau account identifier, penjelasan pekerjaan, listing proyek, informasi kontrak, standar kualitas, dan resource yang diperlukan. Yang terakhir ada konsep learning cycles and lesson learned dapat membantu dalam pengembangan WBS.
Learning cycle itu tim proyek fokus pada apa yang diketahui, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang perlu mereka ketahui dalam membuat WBS. Yang kedua, listen learn berdasarkan proyek sebelumnya dapat membantu dalam memastikan bahwa WBS realistis dan lengkap. Sekian presentasi work breakdown structure dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.